kebenarannya tidak diragukan. Aina wa edamu dihalangi oleh tirai, indi pun diparaun ke. Kemudian dibadekan kita doh kaso bahwa anak siwel mada dohoge yang bernama Ummu Kalsum. Dia punya profesi yang hebat, ahli bahasa Arab. Dia adalah memiliki kecantikan yang alami dan profesinya sebagai guru sekolah dasar di Permata Ilmu. Luar biasa hebatnya. Sarumbu nama caru bodi naragaku ibu bida. Ilu nama caru gari palasisia ibu guru. Akad nikah dan walimatul urs, serangkaian dengan pernikahan saudari Ummu Kalsum, putri pasangan Bapak Musa dan Ibu Ukaimah, Desa Oo Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang insya Allah akan ditautkan hatinya dengan pemuda ganteng, Saudara Firdaus, putri pasangan Bapak Abidin dan Ibu Fatimah, Desa Antori Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Mari kita buka dengan melafazkan tasmiyah Bismillah. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh calon mempelai laki-laki kepada Saudara Firdaus. Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Salah satunya dari bentuk semua kebahagiaan itu adalah kehadiran Itado Kaso menghadiri undangan Sohibul Hajat. Oleh karenanya luapan isi hati, rasa syukur dan penghargaan atas kehadiran Itado Kaso semuanya insya Allah tertuang lewat sambutan keluarga. Mohon diwakilkan dan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat
Bapak Kepala Desa OO, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ntori Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima atau pejabat yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten Dompu beserta jajarannya. Yang kami muliakan para ustadz dan ustazah, harapan masuk di dalam surga Firdaus. Tetapi begitu juga naba calon mertuanya, naba seorang nabi walaupun kedudukannya berbeda. Firdaus merupakan calon menantu kebanggaan daripada seorang Musa. Tapi yakin dan percaya Firdaus bahwa anak teto isaya duhur mairatkan ke Arye, insya Allah nanggana si bala Musa pasti ntika mosona narada ku masa wati waramakura bune masa 24 karat. Kecantikannya tidak diragukan. Aina wa edamu dihalangi oleh tirai, indi pun diparaoke. Kemudian dibadekan begita doho kaso bahwa anak siwel mada dohoge yang bernama Ummu Kalsum. Dia punya profesi yang hebat, ahli bahasa Arab. Dia adalah memiliki kecantikan yang alami dan profesinya sebagai guru sekolah dasar di Permata Ilmu. Luar biasa hebatnya. Sarumbu nama caru bodi naragaku ibu bida. Ilu nama caru gari palasisia ibu guru. Bapak dan ibu yang sama-sama berbahagia, yang ingin Mada sampaikan lagi buat kita semua, terutama sekali di Ruundai Domone ade njeka di Umar Paru laoweir anak khususlah Firdaus, walaupun nanti dipertajam oleh Ustadz dalam rangka memberikan nasihat perkawinan, tapi tidak ada salahnya saya juga sebagai seorang tua. Kalau ade Umar Au banyak cobaan dan banyak tantangan. Raka si bancawar pangga ain pa abi apingga. Nawancuku ihan mompa apohosi oha. Kone ngaha oha jago ngahir eli dicua jaga. Kone ngaha oha uwi harus loa eda angi lao cina ro iwa. Kone ngaha kai uta karamba yang penting gahir elim caru rombo. Rongga parna enawaweang mudiweimu aina bodoh kai hajuma pela kanan dende pilina bodoh kai ku hajuma more lo ke caru maru nasana kai pamorina. Bapak dan ibu yang sama-sama berbahagia, demikian yang dapat Mada sampaikan. Lebih dan kurangnya Mada menyampaikan permohonan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas panggung akad, dan juga tidak lupa kami sampaikan, mohon berkenan yang akan menyampaikan nasihat pernikahan mohon berada di atas panggung akad, yakni Al Ustadz Musab agar juga berada di atas panggung akad. Tafadhol Ustadz, bisa di atas. Dua orang saksi yang sudah ditunjuk oleh pihak keluarga Sentabe, Pak Haji Miskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Mada hormati keluarga besar calon pengantin wanita, yang Mada hormati keluarga besar calon pengantin laki-laki, dan yang Mada hormati pula tokoh agama
tokoh ulama, tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyaksikan prosesi akad nikah pernikahan saudara kita atas nama Firdaus dengan saudari Ummu Kalsum. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Madaroho dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu telah mencatat dan memeriksa berkas-berkas yang telah masuk beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah setelah Madaroho memeriksa dan meneliti bahwa tidak ada lagi, maksudnya bahwa insya Allah kita akan melangsungkan prosesi akad nikah pada siang dan menjelang sore pada hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki acara prosesi akad nikah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang akan menjadi wali nikah pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu ayah kandung dari calon pengantin wanita atas nama Bapak Musa. Dan sebelum kita memasuki prosesi ijab kabul ini, sejenak marilah kita mendengarkan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mus'ab LC. Kepada Al-Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang pertama kepada Bapak petugas dari Kantor Urusan Agama yang kami hormati, kemudian kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang pula kami hormati, dan juga kepada seluruh syuhud saksi nikah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terutama kepada kedua calon mempelai yang berbahagia, Al-Akh Firdaus dan Al-Ukht Ummu Kalsum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan antuma berdua. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini, melainkan kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di siang hari ini di tempat ini untuk menjadi saksi atas salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu aqdun nikah, akad nikah. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian, kita semua, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan min anfusikum, dari diri kalian, jenis kalian, yaitu sesama manusia, bukan dengan makhluk yang lainnya. Litaskunu ilaiha, agar kalian, supaya kalian bisa mendapatkan ketenangan dari pasangan kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian mawaddah, kasih sayang, cinta kasih. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan pada yang demikian itu sesungguhnya terdapat ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau berfikir. Jemaah sekalian, hadirin hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada beberapa nasihat yang ingin kami sampaikan khususnya kepada kedua calon mempelai, Al-Akh Firdaus dan Al-Ukht Ummu Kalthum. Sebelumnya, yang pantas sebenarnya untuk menyampaikan nasihat adalah ustaz kita, muallimuna wa ustaduna, Al-Ustaz Hari sebenarnya, sekaligus beliau sebagai sahibul bait, tuan rumah. Tapi tidak tahu Abu Yusuf kok tiba-tiba kita yang ditelepon sama beliau. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, wa idza stansahaka fansah. Di antara hak seorang muslim itu, kata Rasulullah, ada 5. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ada 6. Di antara yang kata Rasulullah SAW, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka berikan nasihat. Semoga ini asatidzah sekalian, ana minta maaf, bukan sesuatu atau sikap ana ini tidaklah dianggap sebagai bentuk kelancangan. Baik, ikhwani fid din wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada umumnya, secara umum ada 3 nasihat yang ingin Mada sampaikan. Nasihat yang pertama teruntuk kedua calon mempelai. Kemudian yang kedua terkhususkan untuk calon mempelai laki-laki. Dan yang terakhir nanti insyaallah ta'ala kami berikan atau sampaikan, tujukan kepada calon pengantin perempuan. Semoga beliau mendengar suara ini. Adapun yang pertama, kepada kedua calon mempelai, kami ingatkan kembali bahwa pernikahan ini adalah ibadah. Pernikahan ini adalah ibadah yang sangat besar. Dan kita tahu bahwasanya ibadah itu harus dilandasi, harus dibangun di atas niat yang baik. Maka niatkanlah melalui pernikahan itu atau dengan pernikahan ini untuk menjaga kehormatan. Untuk menjaga kehormatan. Karena kalau seperti ini kita niatkan di dalam pernikahan kita, insya Allah Allah akan bantu kita. Allah akan tolong kita di dalam rumah tangga kita. Karena ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Apa kata beliau? Thalathatun haqqun 'ala Allah ya'unuhu. Ada 3 golongan, ada 3 manusia yang wajib, yang pasti Allah tolong mereka. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nakihul ladzi yuridul 'afaf. Orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kehormatannya. Maka yang pertama kali, wahai Akh Firdaus dan Ukht Ummu Kalthum, perbaiki niat kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita tahu bahwasannya ibadah atau pernikahan ini adalah ibadah, di samping itu juga bahwa pernikahan ini itu seperti al-bina. Apa itu? Bangunan. Kita sering mendengar orang mengatakan bangunan rumah tangga. Dan bangunan tersebut harus juga dilandasi atau harus memerlukan pondasi yang kuat dan kokoh. Dan tidak ada pondasi yang terkuat dan yang terkokoh daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam artinya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk antum berdua, wahai Akh Firdaus dan Ukht Ummu Kalthum, ketika nanti antum sudah resmi menjadi suami dan istri, insyaallah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bantu antum berdua. Ketika antum berdua sudah resmi menjadi suami dan istri, coba tanamkan diri antum untuk selalu
mengingatkan kepada istri antum melakukan kebaikan dan mengingatkan istri antum untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan istri. Kalau suami mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan dan memperingati kita dari pelanggaran-pelanggaran syariat, dukung dia. Karena jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kalau seperti ini suami dan istri membangun rumah tangganya, insya Allah ta'ala mereka telah membangun rumah tangganya di atas landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah pasangan yang seperti ini akan kekal abadi sampai di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, al-akhidda yawmaidin ba'duhum li ba'din adu. Mereka yang saling mencintai satu sama lain, yang menjalin hubungan kasih sayang satu sama lain dahulu di dunia, nanti pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan saling bermusuhan. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai antuma berdua membiarkan ada pelanggaran, ada kemungkaran, ada kemaksiatan, dosa yang masuk ke dalam rumah tangga antuma berdua. Kalau suami atau istri melakukan kesalahan, tolong langsung ditegur. Begitu juga dengan istri. Kalau suami melakukan kesalahan, tolong langsung ditegur. Jangan sampai biarkan kemaksiatan itu masuk ke dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kalau kemaksiatan itu sudah masuk ke dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga tersebut tidak akan bertahan lama. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, "Ma tawaddanithna." Tidaklah dua orang menjalin hubungan kasih sayang, cinta kasih di antara mereka. Fillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fayufarriquhu atau fayufarriqu ahaduhuma bainahuma. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan di antara mereka, merusak hubungan mereka. Suami dan istri bercerai. Kenapa jamaah? Kenapa? Apa sebabnya? Kata Rasulullah SAW, illa bidambin itu ahaduhuma. Karena dosa yang dikerjakan oleh salah seorang di antara mereka berdua. Apalagi kalau dua-duanya berbuat dosa. Apalagi kalau mereka saling memfasilitasi untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka iyyaka wa iyyaka ya Firdaus, wa iyyaka wa iyyak ya Ummu Kalthum, agar jangan kita biarkan, berusaha semaksimal mungkin supaya maksiat atau dosa tersebut tidak masuk ke dalam rumah tangga kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan kedua calon mempelai. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi dan menjaga antuma berdua. Seiring dengan berjalannya waktu nanti, antum Firdaus akan mendapati banyak kekurangan pada istri antum. Dan ini tidak bisa kita pungkiri jamaah sekalian. Karena istri antum bukanlah seorang bidadari. Begitu juga dengan Ummu Kalthum. Seiring dengan berjalannya waktu nanti, pasti anti akan mendapatkan banyak kekurangan yang dimiliki oleh Akh Firdaus. Karena dia bukanlah seorang malaikat. Akan tapi bagaimana sikap kita jamaah sekalian, sikap kita ya Firdaus, sikap kita ya Ummu Kalthum di dalam ketika kita mendapati kekurangan pada pasangan kita. Dua, yang pertama kita lengkapi kekurangan tersebut, dan yang kedua kita tutupi. Karena kita sebagai seorang suami, ana dan antum dan kita semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratnya pakaian, seperti pakaian. Begitu juga dengan seorang istri, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti pakaian. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah pakaian bagi suaminya. Begitu juga dengan para suami, kalian ini adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Apa fungsi pakaian jemaah sekalian? Untuk menutupi kekurangan atau aib yang ada di tubuh kita. Bukankah seperti itu jemaah? Nah, begitu juga dengan pasangan. Seharusnya dia dapat menutupi kekurangan atau aib yang dimiliki oleh pasangannya. Lebih-lebih lagi di zaman seperti sekarang ini jamaah sekalian, Akh Firdaus dan Ummu Kalthum, zaman media sosial. Sedikit-dikit ada kesalahan suaminya, ada kesalahan istrinya, diumbar, dipost di Instagram, di Facebook. Lah, antum tutupi sebagaimana pakaian itu menutupi aib tubuh kita. Kemudian nasihat yang kedua, kami khususkan untuk Al-Akh Firdaus, calon mempelai laki-laki. Setelah nanti akad dinyatakan sah oleh beliau, bapak petugas dari kantor urusan agama, tentunya setelah disaksikan atau disahkan oleh para saksi, tanggung jawab antum bertambah. Mungkin sebelumnya
tanggung jawab antum hanya untuk diri antum. Antum mau makan atau tidak makan terserah. Tapi setelah antum resmi menjadi suami, tanggung jawab antum bertambah. Tidak ada lagi kata terserah. Istri saya makan atau tidak makan terserah. Tidak boleh lagi seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Tanggung jawab antum bertambah. Dan tanggung jawab ini nanti akan antum pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah antum tahu hadis Rasulullah SAW, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian adalah penanggung jawab, dan nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas tanggung jawab tersebut. Dan tanggung jawab yang paling besar, wahai akh Firdaus, adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan agama. Antum Masya Allah, anda dengar tadi khirij Ma'hadil Ulum, lulusan Lipia, Masya Allah. Tentunya antum punya banyak ilmu. Nah, ilmu antum itu antum ajarkan kepada suami, istri antum nanti. Ajarkan dia ilmu agama yang benar. Dan didik dia, ajarkan dia tentang berkaitan tentang adab atau akhlak yang terpuji. Karena insya Allah Ta'ala kalau antum sudah menjalankan dua hal ini, insya Allah Ta'ala antum telah menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari apa? Neraka. Kita semua jemaah sekalian diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan jaga keluarga kita dari api neraka. Apa kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan wa ahlikum nara, dan jaga keluarga kalian dari api neraka? Kata beliau bi ta'limihim wa ta'dibihim. Ajari mereka ilmu agama dan ajari mereka tentang adab atau akhlak yang mulia. Nah, ini yang harus antum perhatikan, wahai akh Firdaus. Kemudian selain tanggung jawab agama, ada juga tanggung jawab yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Di antaranya kata Rasulullah SAW, "Antut'imaha idza ta'im." Engkau berikan dia makan apabila engkau makan. Dan subhanallah jamaah sekalian, ada penjelasan para ulama kita tentang hadis ini. Yang antut'imaha idza ta'im. Apa kata para ulama? Engkau berikan istrimu makan apabila engkau makan, bahkan dengan makanan yang engkau makan. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau kita makan di luar rumah, di restoran, rumah makan, enak Masya Allah. Tapi ternyata istri kita di rumah, apa tadi? Masya Allah, oha jago, utak keramba. Subhanallah, tidak boleh jemaah. Tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, antut'imaha idza ta'im. Engkau berikan dia makan apabila engkau makan, dan bahkan dengan makanan yang engkau makan. Kecuali mungkin seorang istri atau istrinya tidak selera dengan makanan kita. Itu bab lain jemaah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa taksuha idza tasih. Engkau berikan dia pakaian apabila engkau berpakaian. Dan ini perhatikan wahai para suami, para bapak. Kita berikan istri kita, anak-anak kita pakaian yang apa? Pakaian yang menutup aurat dan tidak ketat. Kemudian yang ketiga, wahai akh Firdaus, wala tuqabbih, dan jangan engkau jelek-jelekan istri engkau. Ini pesan Rasulullah, wasiat dari Rasulullah SAW. Karena terkadang kita, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, sadar atau tidak sadar, suka membanding-bandingkan istri kita dengan wanita di luar sana. Nah, ini tidak boleh jemaah sekalian. Karena perkataan yang paling menyakitkan bagi istri kita di rumah jemaah sekalian ketika kita membanding-bandingkan dia dengan wanita di luar. Oh, coba kamu seperti istri tetangga kita. Oh, coba kamu seperti si fulana. Oh, coba kamu seperti... Nah, ini akhlak yang buruk jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW, ketika atau seberapa marahnya kita dengan istri kita, kata Rasulullah, wala tadribul wajh. Jangan menampak atau memukul muka. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wala tahjur illa fil bait. Di antara penjelasan para ulama kita jemaah sekalian, wala tahjur illa fil bait, ketika kita memiliki masalah dengan istri kita, jangan sampai masalah itu keluar dari rumah kita. Jangan sampai masalah itu kita keluarkan dari rumah kita. Kita tampakkan kepada orang lain. Jangan. Cukupkan di rumah saja. Kalau seandainya kita pun memiliki anak jemaah sekalian nantinya, wahai akh Firdaus, jangan sampai kita juga beritakan atau beritahukan kepada anak kita. Cukup kita berdua sama istri saja yang tahu. Nah, tadi sudah dijelaskan sama beliau tadi, Masya Allah, jalan keluar atau solusi yang tepat. Gitu Pak ya? Nah, jalan keluar atau solusi yang tepat ketika kita memiliki masalah dengan istri kita. Kemudian yang terakhir, nasihat yang ketiga, kami khususkan kepada Ummu Kalthum. Wahai Ummu Kalthum, barakallahu fiki. Tunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga antum atau anti mendengarkan ucapan atau suara ini. Tunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara engkau menunaikan hak suami anda.
Karena para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, seorang istri tidak bisa menjalankan hak Allah sampai dia bisa menjalankan atau sampai dia menjalankan hak suaminya. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Wanita itu tidak akan bisa dikatakan dia maksimal di dalam menunaikan hak Allah sampai dia menjalankan hak suaminya. Maka berbaktilah anti ya Umma Kalthum kepada suami anda. Berbaktilah kepada suami anda. Apapun yang diperintah oleh Akh Firdaus, taati, turuti selama itu tidak masuk atau tidak atau ajakan tersebut bukanlah hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena juga ingat, wahai Umma Kalthum, bahwasanya suami anda, sabda Rasulullah SAW, seorang suami itu bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian bisa menjadi pintu surga bagi istrinya dan juga bisa menjadi pintu neraka bagi suaminya. Kemudian yang kedua, wahai Umma Kalthum, pintar-pintarlah di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun nafkah yang dibawa oleh Akh Firdaus ke rumah nanti, syukuri. Alhamdulillah. Banyak atau sedikit, alhamdulillah. Yang banyak disyukuri, yang sedikit pun harus disyukuri. Karena ini adalah inti dari kebahagiaan, inti dari kekayaan. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi." Siapa di antara kalian yang di pagi harinya sehat badannya, atau sebelumnya hatinya tenang, merasa aman, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan untuk hari itu. Adapun besok, wallahu taala, wallahu alam. Wallahu taala alam. Yang pertama tadi apa jemaah sekalian? Dia rasa hatinya tenang, kemudian dia punya badan sehat, kemudian dia memiliki makanan untuk hari itu. Apa kata Rasulullah SAW? Faka'annama hizat lahu dunya. Seolah-olah dunia ini dialah yang punya. Subhanallah. Jadi Umma Kalthum, pintar-pintarlah di dalam mensyukuri nikmat Allah. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang qanaah, yang merasa cukup terhadap apa saja yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan kita hanya bisa mengeluh. Ingat, Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita di antara penyebab faktor seseorang wanita atau wanita itu menjadi penduduk terbanyak neraka itu, kata Rasulullah, li'anna kunna tukthirna syakat, karena mereka banyak mengeluh terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Dan yang paling terakhir jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, setelah akad nanti dinyatakan sah, maka mari kita sama-sama mendoakan kedua pengantin ini dengan doa yang terbaik. Doa yang terbaik yang diajarkan oleh manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya singkat jemaah sekalian, namun kata para ulama apa? Doa yang singkat ini tidak bisa dikalahkan dengan doa yang panjang yang dibuat oleh manusia. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ketika ada sahabatnya yang melangsungkan akad nikah, beliau mendoakan sahabatnya dengan 3 doa atau 1 doa tapi 3 kalimatnya jemaah. Apa saja itu doanya? Barakallahu lak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi engkau. Wa baraka alaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi urusan engkau. Engkau Firdaus akan keluar dari rumah, mencari nafkah. Semoga Allah berkahi urusan antum. Kemudian atau ukht Umma Kalthum akan di dalam rumah mengurusi keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi urusannya. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan antuma berdua di dalam kebaikan. Moga-moga apa yang kita sampaikan ini jamaah sekalian ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau sudah kepanjangan, terutama kepada Akh Firdaus, mungkin beliau sudah tidak sabar lagi sepertinya begitu Akh Firdaus ya. Mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah nikah yang telah disampaikan oleh Ustadz, dan selanjutnya marilah kita memasuki acara inti kita, yaitu acara prosesi ijab dan kabul. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saksi-saksi dan para wali juga sudah berada di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya mari kita mulai melangsungkan prosesi ijab dan kabul ini.
Firdaus, Iya, Kak. kunikahkan engkau dengan Ummu Kalsum anak kandung saya dengan mahar 5 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ummu Kalsum binti Musa dengan mahar 15 emas dibayar tunai. Mungkin sekali lagi mohon kesediaannya Bapak Ibu guru, Ibu mohon diingatkan sekali lagi. Firdaus, Iya, Kak. kunikahkan engkau dengan Ummu Kalsum anak kandung saya dengan mahar 15 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ummu Kalsum binti Musa dengan mahar 15 gram emas dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Selanjutnya penandatanganan berkas-berkas nikah. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah penandatanganan buku nikah atau berkas-berkas nikah, maka berakhir pula segala seluruh rangkaian acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Madrasah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu mengucapkan berterima kasih atas segala kekurangan yang madrasah sampaikan ini. Mudah-mudahan kedua pengantin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi ya, penyerahan buku nikah ini mohon dengan hormat Bapak Kepala Desa OO untuk menyerahkan buku nikah pada kesempatan berikut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu tamu undangan walimatul akad yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan sehingga kita dapat menghadiri dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan putra dan putri kami yang alhamdulillah kita telah menyaksikan secara seksama. Untuk itu kami sebagai pemerintahan Desa OO hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023 menyerahkan kutipan akta nikah sebagai bukti otentik bahwa Ananda atau Adinda berdua hari ini telah sah menjadi pasangan suami dan istri
Mudah-mudahan pernikahan ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insyaallah kalian berdua akan melahirkan keturunan yang soleh dan soleha, dapat berkontribusi baik untuk diri kalian, agama, bangsa dan negara. Untuk itu kami sekali lagi berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ana bainakuma fi khair. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.